أحييكم معاشر الإخوان والمسلمين والمسلمة بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah sholat maghrib, baru saja yang kita dengar bersama adalah salamnya orang-orang solih, salamnya orang-orang solihah, salamnya penduduk surga, dan salam yang pertama kali dilantunkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad pada saat peristiwa Mi'raj. Ketahuilah bahwa ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah fi liqa'illah, beliau menyusun kata, beliau ingin menyampaikan, menyapa Allah dengan bahasa yang santun, yang elegan. Maka beliau kemudian terbesit dengan mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kemudian Nabi juga menyahutinya, menjawab dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sadarkah bahwa kita telah digaransikan oleh Nabi Muhammad? Sadarkah dan tahukah bahwa kita di hadapan Allah sudah disebut oleh Nabi Muhammad wa ala ibadillahi sholihin, walaupun lafaznya di situ adalah teruntuk orang laki solih, tapi makna yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah semuanya termasuk solihah. Itulah historis sejarah salam yang kemudian ketika turun di bumi, Nabi kita Muhammad merubahnya dengan kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah maghrib dan jamaah isya, saya ulang sekali lagi dengan penuh ketulusan, keikhlasan, persaudaraan, kesejahteraan, maka jawab salam saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahil azizil ghaffar, bismillahil azizil qahhar, bismillahil azizil jabbar, bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah, bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah, wa bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil kiram, amma ba'd. Jamaah isya, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setinggi puji, sedalam syukur, mari kita bersama-sama berhatur kepada Allah yang Maha Azizun Ghafur. Biqaulil hamdulillah, tanda bahwa kita bertutur sebagai hambanya yang pandai bersyukur. Sholawat ma'assalam, mari sama-sama kita haturkan kepada baginda Muhammad sang Rasul, beliau yang dikenal dakwahnya yang selalu mengajak bukan mengejek, beliau yang dikenal dakwahnya yang selalu merangkul tidak memukul. Dan mudah-mudahan kita semuanya umat Muhammad
sallallahu alaihi wasallam betul-betul mampu ihya'us sunnah, menghidupkan ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan kelak berharaplah kita mudah-mudahan dapat syafaat fi yaumil qiyamah, fi yaumil akhirah. Maka mari semuanya kita haturkan salawat ma'asalam, semoga tetap terlimpahkan keharibaan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Mari. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib dan jamaah isya yang dirahmati Allah, hadirnya kita di tempat ini adalah bagian dari upaya ikhtiar kita agar kita masuk dalam golongan orang-orang yang solihin solihat. Menujunya kita ke tempat ini adalah bagian dari upaya ikhtiar kita agar kita semuanya mampu mempertahankan amaliyah hasanah kita. Adalah ibadah yang kita tuju agar kelak kita mendapatkan takdir yang baik dari Allah. Tak akan ada yang tahu setelah kita berupaya, berusaha, ikhtiar dan doa kepada Allah, apakah kemudian kita ini nanti ketika diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bihusnil khatimah, kita meninggal di mana, dalam keadaan seperti apa, bahkan kita tidak tahu, adalah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, bahkan kita pun juga tidak tahu ketika nanti kita dalam keadaan fi sakaratil maut, dalam keadaan naza', apakah kita nanti mengalaminya dengan diringankan, dimudahkan oleh Allah ketika nyawa akan lepas dari dalam raga jasad kita. Dan bahkan apakah kita nanti selamat dari pertanyaan malaikat munkar nakir, kita pun juga tidak tahu. Dan bahkan kita juga tidak tahu kalau kita nanti itu akan ditempatkan di surga atau di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di dunia ini dan saat ini, hidup kita adalah demi untuk memperjuangkan
iman Islam kita kepada Allah. Musibah terbesar ketika iman kita lepas, musibah besar ketika iman kita tinggalkan, kita tanggalkan, dan tatkala kita mati maka kita dalam keadaan lepas iman, dan jelas itulah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min zalik. Allah tak akan mempertanyakan asal usul kita ketika hidup di dunia, apakah kita ini profesinya, jabatannya, statusnya, tak akan dipertanyakan oleh Allah. Tapi yang Allah pertanyakan adalah kenapa setelah engkau aku beri hidayah, setelah kau aku beri rahmat, setelah engkau aku beri petunjuk, lalu kenapa kau tidak beriman, masih tetap kufur kepadaku? Maka akan menyesal orang-orang yang ketika meninggal, ketika naza, ia belum bertaubat kepada Allah. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Maka jelas akan menyesal kepada orang-orang yang mereka belum menutup auratnya tatkala kemudian naza, sakarat maut. Dan musibah terbesar ketika ia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya perkara iman, sampai Allah katakan bahwa dalam diri hambanya ketika ada orang yang beriman dan imannya itu seberat debu pun, maka Allah akan ganti, Allah akan hargai dengan surga. Yakhruju minan nar man fi qalbihi imanun mithqala dzarrah. Akan dikeluarkan dari neraka ketika ada orang yang ia ada imannya, walaupun iman itu sebesar debu, seberat debu, kecil, debu itu ringan, tapi Allah akan hargai iman hambanya dengan balasan surga. Itu adalah iman yang tipis, iman yang kecil, iman yang ringan. Terlebih ketika kemudian iman itu adalah iman yang terus dari setiap hari mengalami tahapan-tahapan yazid, terus bertambah. Imannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah yang terus diperkuat, diteguhkan. Salah satu caranya adalah dengan cara kita beramal ya hasanah, datang ke Masjid Agung PB Sudirman ini dalam rangka menguatkan, meneguhkan iman kita kepada Allah. Maka insya Allah iman-iman kita tatkala kita terpaut hati kita, fisik kita dengan masjid seperti ini, maka insya Allah iman kita akan stabil, terjaga. Dan berharap ketika kita dipanggil oleh Allah, maka kita masih dalam keadaan membawa iman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa pentingnya iman, sehingga Allah sampai katakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang sempat berucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka dia berhak masuk surga. Apa maksudnya? Apakah hanya sekedar kita berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah? Ternyata belum cukup hanya berucap. Maka makna yang tersirat, makna yang paling dalam sesungguhnya adalah manakala kita, tatkala kita dalam beraktivitas sehari-hari, sanggupkah kita meninggalkan gambaran-gambaran, bayangan, pikiran selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika tadi kita sholat, sanggupkah kita tinggalkan nama orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi? Atau masih adakah dalam bayangan sholat kita nama, gambaran anak kita, istri kita, suami kita, atau mungkin barang berharga, benda kita, rumah kita yang kita tinggalkan? Maka tatkala itu masih ada dalam bayangan kita, dalam gambaran kita, dalam sholat kita,
maka jelas sholat kita itu berarti masih belum terbaik. Apakah kemudian cukup dalam sholat? Ternyata tidak. Apakah dalam keseharian kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, profesi kita, kesibukan kita, nama Allah Subhanahu wa taala tetap lekat dalam ingatan kita? Maka di sini yang perlu kita tajamkan, yang perlu kita teguhkan, yang perlu kita kuatkan adalah bizikrillahi ta'ala ala kulli hal. Maka semua aktivitas yang kita kerjakan bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan karena Allah. Insya Allah semua akan ada Allah dalam aktivitas keseharian kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kita tidak tahu apakah anak kita, keturunan kita, zuriyah kita 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun ke depan mereka masih Islam. Kita tidak tahu. Mungkin kita berkeyakinan kita sebagai generasi kolonial ini insya Allah, karena kita lahir, terdidik, sudah terbentuk, kita menjadi orang-orang yang punya amaliyah wazifah yang kuat. Insya Allah kita Islamnya insya Allah kuat. Tapi kelihatannya generasi kita, coba lihat dulu di zaman kita masih remaja Bapak Ibu, kita masih aktif di perkumpulan-perkumpulan kegiatan masjid, remaja masjid, remaja musola, kajian-kajian taklim. Mungkin sekarang masih ada yang kajian taklim, tapi ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut. Mana remajanya? Nggak ada. Mana remaja masjidnya? Nggak ada. Kalaupun kemudian ada, bisa dihitung berapa masjid, berapa yang ada. Ini yang harus kita hidupkan kembali. Ini menjadi tugas kita bersama. Jangan sampai kemudian anak-anak kita selalu sibuk dengan organisasi malam mingguannya yang sekarang sudah ada di angkringan, kopi shop, yang sekarang sudah ada di angkringan Mahendra Data, di Gatsu, Dewi Sri dan sebagainya. Mereka sudah tertawa-tawa dengan pasangan-pasangannya. Naudzubillah. Maka bersyukur ketika kita punya generasi yang hari ini mungkin ikut kita berjamaah. Anak-anak yang lari-lari di sebelah sana, mereka sudah terbiasa, terpaut hatinya, pikirannya dengan masjid. Maka insya Allah mereka akan tumbuh dan tak akan lupa bahwa hatinya, pikirannya pernah terpaut di masjid ini. Jamaah yang dirahmati Allah, ini miris. Nabi mengkhawatirkan umatnya di akhir zaman itu, yang dikhawatirkan bukan karena kemiskinan. Kata Nabi, umatku itu sudah terbiasa menerima ujian, keprihatinan, kemelaratan, kemiskinan, karena mereka semuanya tahu bahwa kemiskinan dalam ketaatan kepada Allah akan membawanya nanti bersama-sama denganku di surga Allah. Dalam kitab Muhtarul Ahadits lembar ketiga, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan memasuki surga, dan beliau kemudian diteriaki oleh malaikat khazin, siapakah engkau? Aku Ahmad, aku Muhammad. Sudah lama kami menunggu engkau ya Rasulullah. Silahkan kunci ini engkau pegang, silahkan engkau masuk pintu surga dari manapun engkau inginkan. Nabi tidak langsung memungut mengambil kunci itu Bapak. Nabi Muhammad justru malah kemudian menyampaikan kepada malaikat khazin, aku menunggu dulu umatku. Mana umatku? Nabi menengok ke belakang, dan tatkala Nabi menengok ke belakang, siapa yang disebut duluan adalah umatnya yang ketika hidup di dunia mereka prihatin, mereka miskin dalam kesabaran, dalam ketaatan kepada Allah. Merekalah yang mendapatkan syafaat pertama. Jadi umat Muhammad, kata Nabi, ketika di dunia ini sekarang ini diuji oleh kemiskinan kuat,
Mereka tahu, mereka sadar bahwa kemiskinannya dengan kesabarannya itu akan mampu membersamai Nabi Muhammad kelak fi yaumil akhirah. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad adalah ketika umatnya nanti di akhir zaman mereka membentangkan urusan dunia. Mari kita renungkan apa yang dimaksud Nabi. Saat ini kita sudah akrab ria dengan yang namanya sosial media. Ingat, sosial media itu ibarat seperti pisau bermata dua. Jika ia berada di tangan penjahat, maka ia akan mampu, akan bisa melukai, bahkan menyakiti dan mematikan orang. Namun jika pisau itu ada di tangan yang lembut, di tangan seorang ibu yang pagi hari, siang hari, sore hari ia pergunakan dengan kelembutannya, mengiris bawang, mengiris sayur, mengiris daging, kemudian ia campur jadi satu sehingga kemudian menghasilkan masakan yang lezat, yang enak, maka kemudian masakan itu bisa dirasakan oleh semuanya. Sosial media kalau diniati dengan baik, diperlakukan dengan baik, dengan bijak, konten-kontennya bijak, maka insya Allah pun juga akan menghasilkan nilai kemanfaatan. Tapi ingat, ketika yang diposting oleh generasi kita, anak-anak kita, bagian-bagian dari larangan agama, bagian-bagian dari aurat, maka jelas itu akan menjadi jariah dosa untuk orang tuanya yang kelak ia meninggal. Ketika di alam kubur, malaikat sampaikan, ini jariah dosa anakmu. Bahkan sampai sekarang jejak rekam digitalnya masih ada, sudah dihapus, tapi itu tak akan bisa hilang karena sudah menyebar kemana-mana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dikhawatirkan Nabi. Bisa jadi karena sekarang ini antara ibrah, antara apakah ini pelajaran, apakah ini memang betul-betul fakta nyata adalah satu dosa, adalah kepameran dan semuanya, maka terkadang tak terlihat tuh yang namanya ibrah. Banyak sekali unsur pamer, unsur riaknya. Sedikit-sedikit diposting, jalan-jalan, bahkan nun sewu kadang-kadang ibadah pun juga diposting dan sebagainya. Kalau ini kemudian menjadi hal yang negatif, maka jelas itu akan menjadi jariah dosa. Maka sekali lagi mari kita harus bijak dalam mensikapi persoalan sosial media, supaya kita tidak terjerumus terlalu jauh karena kita dibuat lupa olehnya. Jamaah maghrib wal isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya maka bagaimana upaya kita selain kita sudah berikhtiar, selain kita sudah berusaha, tentu adalah doa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berhenti. Tak akan ada jaminan. Bahkan Nabi dalam satu hadis pernah saya sampaikan dalam satu sesi bahwa inna ahadakum la ya'malu bi'amalil jannah. Salah satu di antara kalian yang sudah terbiasa beramaliyah hasanah, sudah rajin sholatnya, sudah rajin sodakohnya, sudah rajin jamaah ke masjidnya, sudah rajin taklimnya, dan semuanya hampir-hampir 24 jam dia adalah orang solih. Tapi tatkala kemudian ia punya pikiran percaya diri bahwa ia akan dijamin masuk surga, hatta bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga kemudian antara amal buruk dan amal solehnya kemudian itu mendekati ia membawa surga sampai jaraknya sejengkal satu dhira. Fayasbiku alaihil kitab, kemudian Allah merubah takdirnya bahwa ia di akhir hayatnya ternyata bermaksiat dan ia takdirnya membawa dia ke neraka. Na'udzubillah. Banyak sekarang yang dari kecil sudah tumbuh menjadi Islam, remaja Islam, ketika kemudian terakhir
ia harusnya pamitan dengan baik dengan orang tuanya, akan membina rumah tangganya, kemudian ia berpisah dalam perpisahan yang menyedihkan, lepaskan hubungan keluarga dengan meninggalkan agamanya. Ini yang sering terjadi. Maka bersyukur kita ketika kita punya keluarga yang satu iman, satu akidah. Jadi kita tidak menjadi orang yang repot, ringan ujian cobaan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan supaya kita terus berdoa, jangan pernah berhenti. Allah perintahkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, memintalah terus kepada Allah, karena permintaan kalian itulah yang akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu percaya diri sehingga kemudian sampai membuat Allah murka. Kalau bahasa kita adalah Allah tersinggung. Kisah seorang ahli ibadah diceritakan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad. Demi zatmu yang telah mengutus kebenaran kepada engkau, wahai ya Rasul, wahai ya Muhammad, kata Jibril, dahulu ada orang yang ahli ibadah, ia bahkan berada di atas bukit, dan bukit itu berada di tengah samudera, di tengah lautan. 500 tahun lamanya ia beribadah siang malam. Apabila ia lapar, ia hanya mengandalkan dedaunan yang ada di atas bukit, di atas gunung itu. Wa fi riwayatin, di situ ada pohon delima yang setiap hari buah itu tak pernah berhenti berbuah, selalu ada. Maka dari buah delima itu ia makan, dan ketika ia haus, ia turun ke bawah, ada air laut, ia kemudian meminum air embun yang ia tadah. Maka kemudian seorang ahli ibadah ini berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku nanti dalam keadaan menyembah beribadah engkau, dalam keadaan sujud. Dan akhirnya Allah kabulkan doanya, ia wafat dalam keadaan bersujud. Bahkan dalam doanya, ya Allah, ketika aku nanti engkau bangkitkan kembali fi yaumil ba'ats, maka bangkitkan dalam keadaan bersujud. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Dan kemudian ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh malaikatnya, saksikanlah bahwa orang yang ahli ibadah selama 500 tahun ini, dia hari ini aku masukkan ke surga karena rahmatku. Begitu mendengar karena rahmatku, seorang ahli ibadah yang 500 tahun itu memberanikan diri, ya Allah, bukankah aku beribadah selama 500 tahun, ya Allah? Apakah bukan karena ibadahku engkau masukkan aku ke surgamu? Tidak. Malaikat, kemari, coba timbang nikmat yang telah aku berikan kepada orang ini dibandingkan ibadah yang ia kerjakan. Maka ditimbanglah dan terlihatlah betapa Allah berikan nikmat yang luar biasa, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat bisa bicara, nikmat yang terakhir diberikan oleh Allah selama 500 tahun kau aku jaga, kau aku panjangkan umurnya, kau aku matikan dalam keadaan bersujud. Itu belum cukup. Maka kemudian karena ia protes kepada Allah, Allah panggil malaikat, seret dia ke neraka. Kemudian sang abid yang ahli ibadah menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, iya, ya Allah, masukkan kembali aku ke surgamu karena rahmatmu, ya Allah. Maka sering kita mendengar hadis yang disampaikan oleh beberapa ustadz kita, la yadkhul jannata ahadukum illa anta ghammadani Allahu illa birahmatin minallah. Ketika Rasul menyampaikan tak akan bisa masuk surga kalian semuanya, wala anta ya Rasulullah, iya, termasuk aku, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak boleh kita berhenti untuk terus berdoa. La yaruddul qada'a illa du'a, la yaruddul takdir illa du'a.
Tak ada yang mampu merubah qada Allah, ketentuan Allah, takdir Allah di dunia ini kecuali dengan ikhtiar dan doa kita. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik. Biasanya banyak orang yang doa dadakan, minta didoakan. Setelah kemudian hajatnya terkabulkan, kemudian ia nggak pernah lagi menjumpai kita, tak pernah lagi minta didoakan. Ketika bertemu, loh Pak, kok nggak pernah minta doa? Hajatku sudah kabul. Berhentilah dia berdoa. Kemudian ada lagi orang yang selalu berdoa tapi tak pernah ia merasakan terijabah doanya. Loh Bu, kok nggak pernah ke Masjid Pipi Sudirman lagi? Aku sudah lama Mas, sudah 10 tahun lebih rajin sholat berjamaah ke Masjid Pipi Sudirman, tapi doaku nggak pernah didengar, nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Akhirnya berhenti. Ini yang salah dari kita, budaya yang salah. Ketika berhasil berhenti doa, ketika nggak berhasil berhenti juga berdoa. Dua-duanya salah. Innahu la yas'alallah, sungguh dia ketika tidak meminta kepada Allah, ghadiballah, Allah akan benci kepadanya. Maka teruslah kita berdoa, dan Allah menyukai doa-doa yang dilantunkan, yang dimintakan, yang dimohonkan setelah orang-orang itu melakukan amaliyah, melakukan amal-amal kebaikan. Doa setelah berzikir di majelis zikir dengan segala macam yang ia amalkan, dengan wasilah-wasilah amaliyah, baca Al-Quran, baca sholawat, baca zikir, kemudian ia berdoa kepada Allah. Suatu hari dalam hadis kudusi, malaikat ditanya, dari mana engkau wahai malaikatku? Ana min baiti majlis ibadallah, saya datang, saya dari majelis zikirnya hamba Allah yang mereka memuji engkau, yang mereka mentasbihkan engkau. Maka Allah kemudian menyampaikan kepada malaikat, malaikat, doa-doa mereka inilah yang aku ijabah. Allah sangat suka terhadap hambanya yang pandai bersyukur, yang pandai berzikir, terus ingat kepada Allah. Bapak Ibu, ketika kita punya 2 anak misalkan, anak yang pertama, anak ini biasa-biasa saja, artinya dia tak terlalu produktif seperti anak yang kedua. Anak yang kedua, ia produktif, ia pinter cari duit, tapi ia nggak pernah pulang-pulang nengokin ibunya. Anak yang pertama kumpul sama ibu bapaknya, kalau ibu bapaknya sedang sakit, letih, kecapean, anak ini tanpa disuruh menggantikan pekerjaannya, nyuci piring, nyuci baju, nyapu, masak, bahkan mijitin bapaknya, mijitin ibunya, buatin kopi bapaknya. Perhatian sekali, perhatian. Ia ingat sama orang tua, selalu menanyakan kabar kesehatannya. Sementara anak yang kedua tak pernah menanyakan, bahkan tak pernah pulang. Suatu hari ia telepon, ibu bapak, aku mendengar kalau sawah ladang kita yang di belakang rumah akan kena gusur pemerintah pak. Pemerintah akan buat jalan tol, maka pasti akan dibeli mahal pak. Dari harga 100 juta mungkin akan bisa menjadi 1 miliar. Betul. Nah, ketika berita ini benar sampai kemudian terjual, anak ini datang sungkem, kemudian merayu, meminta bagian. Ibu bapak, aku mau buka bisnis. Di mana nak? Di Bali. Maka dari hasil penjualan tanah itu aku minta bapak yang banyak, karena butuh modal separuh dari 1 miliar. Ibu bapaknya hanya mencep tersenyum saja, iya. Maka kemudian wasiat itu terjadi. Ketika akan ada pembagian, anak yang pertama tadi diwasiati, nak, jika nanti ayah ibumu meninggalkan lebih cepat,
Tak ada lagi yang bisa aku berikan harta warisan kecuali ini aku berwasiat. Tabungan dari penjualan tanah kemarin 800 kau amankan, yang 100-nya nanti aku kasih adikmu, yang satunya lagi buatku untuk beramal, untuk saya taruh di Masjid Bibi Sudirman. Maka inilah yang dimaksudkan anak yang pertama bahkan tak pernah meminta, orang tua ngasih. Allah terhadap orang-orang yang pandai rajin berzikir enggak meminta pun dikasih rizki yang halalan thayyiban. Apalagi dia meminta. Sudah ingat, sudah zikir, sudah rajin ibadahnya, apalagi kalau ia meminta kepada Allah. Namun kemudian muncul berbagai macam pertanyaan terkait doa. Banyak yang kemudian bertanya, ya Ustadz, saya sering minta, saya sering mohon kepada Allah sejak dari dulu sampai sekarang, tapi belum terasa terkabulkan. Maka di cross check lagi, apakah sholatmu sudah benar? Dalam kitab Muhtarul Ahadits, sholat itu akan berkata setelah ia diperlakukan dengan baik, terima kasih kau telah menjagaku, terima kasih kau telah memperlakukanku dengan baik, maka saatnya setelah ini aku yang akan menjaga dirimu. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau masih ada orang yang rajin sholat tapi juga ia masih fasik, masih senang maksiat, masih senang dosa, maka berarti sholatnya belum bisa menjaganya, karena ia nggak bisa jaga sholat itu dengan baik, masih bolong-bolong. Kemarin kita sudah diingatkan dengan peristiwa Rojabiyah yang sudah berlalu, poin perintah sholat yang harus kita jaga. Bagaimana kita supaya mampu menjaga sholat kita ini, yang sesungguhnya sholat ini adalah amanah, garansi dari Nabi Muhammad supaya kita itu menjadi umatnya yang tepat, yang pantas untuk berada di surga bersama-sama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah habis nih waktunya. Yang terakhir, maka mari sama-sama teruslah kita berdoa kepada Allah, jangan pernah berhenti. Kalaupun kemudian doa kita belum diijabah, mungkin lukmatul halal, ada pulukan, ada makanan yang nyantol, yang masih subhat, apalagi yang haram, maka bersihkan itu. Kalau doa kita, saya sudah seperti itu Pak Ustadz, saya sudah menjauhi makanan-makanan yang tidak halal, mungkin hati kita, pikiran kita masih ada dengki, mungkin kita masih punya sakit hati, dendam kepada seseorang, kepada keluarga, kepada teman, kepada murid, maka hilangkan sampah-sampah pikiran dalam hati, dalam pikiran kita. Maka mudah-mudahan kita semuanya tetap dijadikan oleh hamba Allah menjadi orang-orang yang rajin ibadah dan terus berdoa kepada Allah, tak pernah berhenti. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.